Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak beribu-ribu nikmat sehat, nikmat akal, serta karunia dan kasih sayangnya. Tak lupa kita curahkan salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang saat ini. Oke, langsung saja dengan membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainaya An-Najmi, dosen pengampu saya Pariza Pahlevi, dan saya dari Paralel 1. Kita bahas ke poin-poinnya. Yang pertama, maksud manusia seperti air dalam cangkir. Sebagaimana air dalam cangkir hanya menampung dalam ruang air cangkir tersebut, sama seperti halnya manusia yang hanya mampu memiliki keterbatasan seperti keterbatasan akal, pengetahuan, ataupun pengalaman. Dan meninggalkan ibadah itu ada resikonya. Tentu saja ada. Dalam menjalankan ibadah sehari-hari, kita pastinya meminta dan memohon kepada Allah. Jadi jangan enggan untuk melakukan ibadah. Sebab itu adalah gerbang menuju rahmat Allah. Sebaliknya, jika kita meninggalkan ibadah, itu akan berdampak pada akhirat, yaitu kehilangan pahala serta berkurangnya keberkahan dalam hidup kita. Ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Maksudnya apa? Perlu kita pahami dalam menjalankan ibadah. Ada perbedaan beribadah untuk keperluan kita, kebutuhan pribadi kita, atau benar-benar ibadah sebagai hamba yang taat. Iman itu hati, ihsan dan perbuatan. Nah, iman itu kan bukan dari keyakinan hati kita saja ya, tetapi iman itu harus dari lisan kita dan diwujudkan secara perbuatan sehari-hari. Poin kedua, mengapa meninggalkan sholat? Padahal itu penting bagi seorang muslim. Mungkin dalam diri seseorang, karena kurangnya pemahaman akan pentingnya sholat, bisa jadi orang tersebut lalai karena kesibukan dunia atau pengaruh lingkungan sekitarnya. Begitu banyak nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan. Kenapa Anda masih melanggar larangan-larangan yang sudah Allah tetapkan? Nah, mungkin gak jauh beda dengan poin kedua. Karena faktor tersebut masih banyak yang melanggar larangannya. Namun, perlu Anda ketahui bahwa Allah itu memberi banyak beribu-ribu nikmat, karena itu sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan zikir dalam keadaan duduk, berbaring, atau berdiri. Nah, zikir itu kan mengingat kepada Allah. Kita dianjurkan untuk berzikir dalam kondisi apapun. Dengan kita terjaganya zikir, itu akan memperkuat keimanan serta ketenangan dalam hati kita. Kita masuk yang poin terakhir. Berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari, dan itu adalah dosa besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar Anda tidak melakukan perbuatan tersebut? Cara kita sibukkan diri kita ke hal-hal yang positif, tingkatin lagi ibadah kita. Pasti kita sudah jauh sekali dari Allah, serta memohon ampun dan meminta pertolongan kepada Allah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.